Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Hasrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah.
Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tidak terasa kita ada di bulan September. Hari ini semua karena Tuhan Yesus baik. Yang merasakan Tuhan Yesus baik boleh berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari saya undang sebelum kita memulai, kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita boleh lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh ada di minggu pertama di bulan September Tuhan. Karena Engkau baik, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau baik dan Engkau setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. From the moment that I wake up until I lay
kebaikan-Mu Tuhan pagi ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kau setia, Kau baik bagi kami. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Engkau setia sepanjang hidup kami Tuhan. You have been so, So good. with every breath that I am able. I will sing of the goodness. Mari sekali lagi sama-sama katakan, all my life you've been so good. All my Sepanjang life hidup you kami have Engkau been baik Tuhan. Engkau setia bagi kami. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my All my life life you have been you've been faithful. You've been faithful. All my life you have been so, so good.
pada pagi hari ini. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, Engkau yang merasakan kesetiaan Tuhan sungguh nyata dalam hidupmu. Mari sama-sama angkat suaramu sembah Dia. Dia yang baik, Dia setia. Kami bersyukur Tuhan. Ya Rama, ya Rama, Syakaralamu. Kasih setiamu Tuhan.
Yesus, Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali berikan tos kanan kiri, katakan Tuhanku, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, mari tunjuk kanan kirimu. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I come, searching kau semua. 주 예수 I want, 주 예수 I need. Umat Tuhan saja katakan 주 예수, 주 예수. Amin. Sekali lagi katakan 주 예수 I want. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan dengan yakin, Yesus cinta saya. Amin. Dia mengasihi engkau dan saya. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan dengan yakin, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, wuh, haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Di setiap kami, Engkau Yesus kami mengasihi Engkau Tuhan. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Katakan dengan sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh hadir di hadirat Tuhan. Kami percaya ini semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Tuhan pelihara hidup kami. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini, biarlah kami juga boleh datang dengan hati yang rendah, dengan sikap yang hormat di hadirat Tuhan. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami semua yang telah membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi dengan marifat, hikmat, pengetahuan yang datang hanya daripada pengurapan Roh Kudus saja. Kami menolak segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa di tempat ini, bertahta di tempat ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi umat-Mu, dan biarlah setiap umat yang Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini, Tuhan Kau urapi, Engkau lawat mereka satu persatu. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan hati yang tulus dan kerendahan hati di hadirat Tuhan, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, bertahtalah dan berkuasalah atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berdoa, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi dan terima kasih untuk kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita boleh datang untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dengan satu tema, respon terhadap perintah Allah. Apakah arti respon? Respon artinya tanggapan, respon artinya tindakan, respon artinya sikap. Respon terhadap perintah Allah adalah bagaimana kita menyikapi perintah Allah dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar ada dua respon manusia terhadap perintah Allah. Apakah respon yang pertama? Nah, ini saudara-saudara, respon yang pertama adalah respon negatif. Apa respon negatif terhadap perintah Allah? Adalah tidak taat. Tidak taat. Nah, saudara-saudara, inilah respon yang pertama. Dan kehidupan Adam dan Hawa adalah contoh kegagalan dan ketidaktaatan manusia di dalam mentaati perintah yang diberikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah sebenarnya perintah yang diberikan oleh Allah kepada Adam ketika Adam di Taman Eden? Mari kita lihat kronologinya mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 7, 8, 9. 16 dan 17. Nah, di dalam kronologi ini dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan meniupkan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah diletakkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Artinya Tuhan tidak mencipta lagi di sini karena penciptaan sudah selesai. Tetapi Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Artinya Tuhan memilih berbagai-bagai pohon yang ada di bumi ini dia bawa ke Taman Eden. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Nah, di tengah-tengah taman itu Tuhan menumbuhkan juga yang namanya pohon pengetahuan. Pohon kehidupan dulu ya, pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, nah, selanjutnya apa yang dilakukan Tuhan adalah di ayat ke-16, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia.
semua pohon dalam taman ini Tuhan bilang boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada satu pohon yang tadi dikatakan tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan katakan janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, saudara-saudara, apakah manusia akan mentaati perintah Tuhan ini? Mari kita lihat selanjutnya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai dengan 6. Nah yang ini mungkin saya bisa minta tolong Lina bantu bacain. Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara-saudara perhatikan, di sini dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Ya, nah apa yang dilakukan ular di sini? Yang pertama dilakukan ular ketika dia datang kepada Hawa, dia mencuri firman Tuhan. Apa yang dicuri oleh si ular adalah, kan Tuhan bilang begini tadi. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tuhan hanya bilang satu pohon saja yang tidak boleh dimakan. Tetapi kita perhatikan apa yang dikatakan si ular. Ular bilang begini, bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nanti kamu mati. Nah, inilah yang disebut dengan mencuri firman Tuhan. Ular datang kepada Hawa, dia mencuri firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah yang dilakukan oleh si ular. Ketika ia datang kepada Hawa, dia mencuri kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak katakan bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan, tetapi yang Tuhan larang hanya satu pohon. Tetapi si ular datang kepada Hawa, dia mengatakan Tuhan bilang semua pohon semua pohon dalam taman ini buahnya jangan kamu makan. Ya, nah ini yang disebut mencuri firman Tuhan. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh si Hawa? Sahut Hawa kepada ular itu. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Tetapi tentang buah yang ada di tengah taman itu Tuhan berfirman janganlah kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Nah saudara-saudara, di sini pun Hawa sudah mulai tercuri. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak bedanya di mana? Firman Tuhan mengatakan bahwa buah yang ada di taman itu jangan dimakan. Tuhan tidak bilang bahwa buah itu jangan diraba. Ya, Tuhan tidak bilang jangan diraba nanti kamu mati. Yang Tuhan katakan jangan dimakan. Tetapi Hawa mengatakan jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Ya. Nah, ini di sini kelihatan bahwa Hawa sudah mulai tercuri. Ya. Si ular datang untuk mencuri dan dia sudah tercuri. Nah, karena dia sudah tercuri,
Maka karena ular itu pintar, dia tahu bahwa apa yang dia mau curi itu sudah mulai kelihatan hasilnya, ya. Maka langkah selanjutnya dia ini mau membunuh, ya. Dan terakhir dia mau binasakan, ya. Nah, setelah dia tahu bahwa si Hawa mulai tercuri, lalu ular ini mulai ngomong lagi, ya. Ular katakan begini, bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu itu tidak akan mati, ya. Tetapi matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya. Nah, lalu direnungkanlah oleh Hawa, ya, dia renungkan, lalu dia lihat-lihat buah itu kelihatannya menarik juga, ya. Buah itu kelihatannya enak, ya, kalau dimakan, ya. Dan kelihatannya kata si ular ini akan memberikan pengertian, ya. Jadi ketika dia renungkan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si Hawa mengambil buah itu, lalu dimakannya lah buah itu, dan juga diberikannya kepada suaminya yaitu Adam. Maka akhirnya Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa. Ya. Nah, mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Di mana letak kesalahannya? Di mana awal mula terjadinya kesalahan? Kesalahannya adalah ketika ular menggoda, si Hawa membuka celah. Ya, Hawa buka celah dengan mencoba untuk berdialog dengan si ular yang cerdik. Itulah yang menyebabkan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, firman Tuhan dari awal sudah katakan, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari antara segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, karena dia cerdik seharusnya kita tidak buka celah, kita tidak coba kompromi dengan si ular supaya kita tidak jatuh. Ya, karena dia lebih pintar dari semua binatang darat yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, kesalahannya adalah karena Hawa membuka celah dan berkompromi dengan dosa. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Kalau saya ingat ini, saya baca-baca firman ini saudara-saudara, saya renungkan, saya jadi teringat dengan Yusuf. Yusuf ketika dia digoda oleh Potifar, sama seperti ini kasusnya kurang lebih, ya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak coba-coba dialog dia. Dia tidak coba-coba lebih rohani lalu misalnya bilang, oh ini tidak boleh atau itu tidak boleh, ya. Tetapi dia tidak kompromi, dia tidak berdialog dengan istri Potifar. Karena kalau dia berdialog, mungkin 1 menit ya dia bisa kuat. 5 menit dia bertahan, 10 menit mungkin melayang, ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia buka celah pasti dosa masuk. Itu prinsip yang terjadi yang mengakibatkan kejatuhan manusia di Taman Eden. Karena manusia membuka celah. Ya. Nah, saudara-saudara, sebagai catatan saja, sebenarnya ketika Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden, mereka ini memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Adam Hawa ini dekat sekali dengan Tuhan. Sampai-sampai di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, di situ dikatakan Adam dan Hawa dapat mendengar langkah-langkah kaki Allah ketika Allah sedang berjalan-jalan di taman itu. Ya. Nah, mendengar langkah-langkah kaki Tuhan ini mendeskripsikan betapa dekatnya Tuhan dengan Adam ketika mereka di taman itu, ya. Dan Tuhan itu seringkali kalau pada sore-sore hari ia datang untuk ngobrol sama Adam. Ya. Ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan Adam dengan Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah ternyata kedekatan antara manusia dengan Allah itu bukan jaminan bahwa
manusia atau kita akan mengenal Allah dengan benar. Karena tidak mengenal Allah dengan benar, akhirnya Adam Hawa pun tidak memiliki pengertian yang benar. Mengapa Allah melarang mereka untuk memakan buah yang dilarang Tuhan itu? Ya, karena mereka tidak kenal Allah, mereka tidak memiliki pengertian yang benar tentang perintah Allah. Itulah yang mengakibatkan akhirnya mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan inilah awal mula kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan akibat kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, Adam bukan hanya diusir dari Taman Eden, tetapi karena mereka jatuh dalam dosa, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah pun menjadi terputus. Ya, Adam diusir, hubungan yang harmonis antara manusia dan Allah terputus. Nah, inilah respon yang pertama, tidak taat terhadap perintah Allah. Nah, selanjutnya adalah respon yang kedua, respon positif. Apa respon positif manusia terhadap perintah Allah? Ini dia, ketaatan yang sempurna. Nah, di sini kita banyak belajar nanti ya. Ketaatan yang sempurna. Kalau gagal tidak perlu dipelajari ya. Tetapi tentang ketaatan yang sempurna kita akan banyak belajar di sini. Nah, saudara-saudara, kehidupan Bapak Abraham adalah contoh kehidupan di mana manusia taat sempurna kepada Allah, ya. Nah, ketaatan Abraham ini diawali dengan panggilan Tuhan kepada Abram. Abram dan Abraham itu sama ya. Kalau saya bilang Abram, ya Abraham. 1 Tawarik 1 ayat 27 bilang, Abram itulah Abraham. Ya, karena nama Abraham itu adalah nama pemberian Tuhan kepada Abram, ya. Nah, kalau saya bilang Abram, ya Abram, ya Abraham. Kalau saya bilang Abraham, ya Abram, ya satu orang, ya. Nah, yang kedua inilah ketaatan yang sempurna. Nah, ketaatan Abraham ini diawali dengan panggilan Tuhan kepada Abram untuk pergi meninggalkan negerinya, ya, di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, kata Tuhan, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ketika Tuhan ngomong begini, Tuhan tidak katakan kepada Abram kemana dia akan pergi. Negeri seperti apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abram. Tetapi Abram dengan taat dan setia, ia pergi meninggalkan negerinya itu, pergi meninggalkan sanak saudaranya, keluar dari rumah bapaknya untuk memulai satu perjalanan yang panjang bersama-sama dengan Tuhan. Inilah ketaatan yang pertama. Dan yang kedua adalah ketaatan yang kedua adalah ketika Tuhan berjanji kepada Abram bahwa Abram akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang di langit seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Di sini dikatakan Tuhan membawa Abram keluar. Nah, waktu saya renungkan ayat ini, Tuhan membawa Abram keluar. Saya pikir ini adalah Tuhan itu bawa Abram keluar dari tenda, ya. Ini Tuhan bawa Abram keluar dari tenda karena kalau orang yang tinggal di gurun, biasanya malam hari itu anginnya kencang sekali dan dingin, ya. Saya bisa rasakan ini karena kita pernah waktu itu naik ke Gunung Sinai ya. Malam-malam di situ di gurun itu anginnya kencang sekali dan dingin sekali.
Ya, makanya di sini dikatakan Tuhan membawa Abram keluar dari tenda. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram, coba lihat ke langit. Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, kata Tuhan kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, saudara-saudara, janji ini sepertinya diberikan di tengah kemustahilan, di tengah ketidakmungkinan. Mengapa? Karena Abram sebenarnya dia sudah tahu. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 30, bahwa istrinya yaitu Sarah itu sudah mandul dan tidak mungkin memiliki keturunan. Ya. Dan yang kedua, kalau Abram lihat dirinya, dia waktu itu sudah berusia 75 tahun. Saat Tuhan ngomong dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang di langit, dia sendiri sudah berusia 75 tahun. Dan saat itu dia belum punya satu orang anak pun. Bagaimana Tuhan bisa berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit? Tentu ini adalah satu janji yang tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, saudara-saudara, terhadap janji yang diberikan di tengah kemustahilan, di tengah ketidakmungkinan ini pun, Abram tetap percaya kepada janji Tuhan. Abram dengan setia tetap menantikan janji-janji Tuhan. Dan benar, ternyata setelah 25 tahun kemudian, janji Tuhan ini digenapi dengan lahirnya seorang anak yaitu Ishak sebagai satu-satunya ahli waris bagi Abraham. Ya. Nah, inilah ketaatan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mungkin ini adalah satu perintah, satu permintaan yang sangat sulit bagi Abram. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya atau firman Tuhan kepada Abram. Tuhan ngomong begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, anak satu-satunya ya, yang engkau kasihi, yang dikasihi ya. Nah, anak ini adalah anak satu-satunya yang dikasihi, yakni Ishak. Tuhan bilang, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara-saudara mendengar permintaan Tuhan ini, mungkin ini sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Abraham. Kenapa? Karena Ishak ini kan anak yang dijanjikan Tuhan sendiri. Yang telah dinantikan selama 25 tahun. Tetapi mengapa sekarang setelah Tuhan beri, kok Tuhan minta kembali? Diminta sebagai korban persembahan, korban bakaran lagi. Ya. Nah, ini tentu adalah satu permintaan yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Ya, tentu ini sangat mengejutkan bagi Abraham. Kenapa Tuhan minta kembali yang Tuhan sudah berikan dan yang Tuhan sudah janjikan kepadanya? Nah, saudara-saudara, terhadap permintaan yang begitu sulit untuk dilakukan oleh semua manusia, Abram sekali lagi ia menunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia pergi ke tanah Moria. Ia membawa Ishak untuk diberikan sebagai korban persembahan, korban bakaran kepada Tuhan. Di salah satu gunung yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara, ternyata seperti kita ketahui dalam cerita selanjutnya,
Ini sebenarnya hanyalah cara Tuhan untuk menilai, mengetahui imannya Abraham. Mengapa? Karena Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak. Ketika Ishak itu akan dipersembahkan oleh Abraham. Ya. Tetapi dari peristiwa ini, taulah Allah bahwa Abraham itu sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Sampai-sampai anak tunggalnya yang ia kasihi, ia relakan sebagai korban persembahan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita bandingkan perintah yang diberikan Tuhan kepada Adam dan perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, tentu perintah yang diberikan kepada Adam itu sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Secara bobot perintah ini sangat mudah untuk dikerjakan. Mengapa? Karena kan Tuhan cuma bilang satu pohon saja yang tidak boleh dimakan. Sedangkan di taman itu Tuhan sudah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik buahnya untuk dimakan. Ya. Tetapi hanya satu pohon saja yang sebenarnya mudah sekali, gampang sekali untuk tidak dimakan. Karena di zaman ini pun, di hari ini, banyak pohon-pohon yang buahnya tidak boleh kita makan. Betul tidak? Banyak sekali. Banyak sekali buah-buah yang sampai hari ini di zaman kita ini, buahnya menarik tapi tidak boleh dimakan. Ada juga yang menarik tapi tidak enak dimakan. Termasuk lengkeng merah di rumah saya ya. Saya punya satu tanaman lengkeng merah. Waktu beli awal-awalnya itu wah viral ya. Viral sekali karena lengkeng merah. Lengkeng warnanya merah, pohonnya merah, daunnya merah, kulitnya merah, semua merah. Waktu baru-baru top dulu kira-kira mungkin 4-5 tahun yang lalu. Itu satu pohon kecil, wah itu bisa 5 jutaan ya. Nah ternyata pohon ini cuman menarik untuk dilihat. Ya. Tapi kalau dimakan buahnya tidak enak. Benar-benar tidak enak. Tadi pagi sebelum khotbah saya masih petik itu Pak Agun. Karena ini buahnya sudah menarik, merah semua matang. Lebih merah dari kursi merah kali ya. Merah sekali dia. Nah merah sekali, jadi saya lihat penasaran. Kalau saja sudah tahun ketiga dia berubah ya. Ya. Tahun pertama enggak enak, bijinya tebal, isinya tipis, dimakan enggak manis. Tahun kedua mau saya tebang, sudahlah kasih waktu lagi lah ya, enggak ya. Siapa tahu dia berubah. Ini tahun ketiga, tadi pagi sebelum sini saya lihat-lihat tanaman ya. Saya petik satu, saya ambil. Tetap tidak berubah ternyata ya. Hanya menarik tapi tidak enak untuk dimakan ya. Dan itu tidak ada yang makan memang ya. Kecuali burung-burung yang berkeliaran yang makan itu ya. Sampai hari ini buahnya banyak tapi enggak enak dimakan. Bukan hanya itu. Ya enggak. Banyak juga buah-buah yang boleh dimakan. Ya, yang boleh dimakan tetapi orang tertentu tidak boleh makan. Contoh buah durian ya. Hari ini kan musim durian ya. Di mana-mana kalau kita lewat durian, lewat lagi durian ya. 300, 400 ya nak ya. Jadi kalau orang Palembang bilang lagi musim apa? Musim durian, di mana-mana durian ya. Nah, durian yang boleh dimakan pun ada orang yang tidak berani makan. Betul tidak? Ada orang-orang yang darah tinggi, dia takut makan durian, kolesterolnya tinggi, benar atau enggak benar enggak tahu ya. Apakah durian bisa menyebabkan kolesterol? Ya masih tanda tanya juga ya. Kalau darah tinggi mungkin ya, kalau kencing manis mungkin. Karena durian adalah tanaman dengan kalori yang paling tinggi di antara semua tanaman-tanaman yang ada. Ya, orang yang darah tinggi takut, orang yang kencing manis takut, yang kolesterol takut ya. Dan mereka tidak makan, memang ya. Karena masih banyak tanaman lain yang boleh dimakan. Nah Adam itu kira-kira perintah Tuhan seperti itu. Tuhan bilang, pohon yang di tengah taman jangan kamu makan. Ya, mudah sekali sebetulnya ya, hanya satu pohon. Nah, kalau kita bandingkan dengan perintah Tuhan kepada Abraham, wah ini benar-benar tidak mudah ya. Perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham ini kalau orang-orang kebanyakan pasti kayaknya tidak mudah untuk melakukan. Ya.
Kalau misalnya Pak Akun sudah sukses, sudah berhasil di sini ya, gudangnya banyak ya, kapal di laut, gudang di darat ya. Nah, ini sudah banyak, dia banyak gudang, usahanya banyak, relasinya banyak di Palembang. Tiba-tiba Tuhan bilang, Pak Akun tinggalkanlah gudangmu, tinggalkanlah usahamu, tinggalkanlah sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Nah, Pak Akun pasti mau pergi dah. Kan berat untuk pergi ya, karena usahanya sudah jalan, gudangnya banyak ya enggak ya. Semua sudah jadi, setelah semuanya jadi disuruh pergi. Kan berat. Ya, tapi Abraham tidak. Abraham pergi, dia meninggalkan semua yang ada di negerinya itu dia tinggalkan. Dia pergi. Ya. Nah, ini tidak mudah. Yang paling berat tentulah ketika Tuhan minta Ishak anak tunggalnya sebagai korban bakaran. Itu yang paling tidak masuk di pikiran manusia ya. Ini enggak masuk di pikiran manusia. Tetapi Abraham tetap taat dan setia. Ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, pagi ini kita mau belajar dari Bapak Abraham. Apa rahasianya sehingga Bapak Abraham selalu taat dan setia kepada Tuhan. Apa rahasianya? Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 2. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Di sini dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika Abraham ini mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ya, maka di sini dikatakan, kamu lihat, kita lihat. Ya enggak? Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman Abraham bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan oleh perbuatan-perbuatan Abraham yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan ini sebagai kebenaran. Karena itu dikatakan Abraham disebut apa? Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Inilah rahasianya mengapa Abraham bisa begitu taat dan setia kepada Tuhan. Karena Abraham ini bukan hanya dekat dengan Tuhan. Tetapi Abraham menempatkan dirinya secara pribadi sebagai seorang sahabat kepada Tuhan. Ya, nah banyak saudara-saudara orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat ya, tetapi beda dengan orang yang bersahabat. Ya. Nah, Adam dekat dengan Tuhan, dia bisa jatuh. Abram, dia bukan cuma hanya dekat, tetapi dia adalah sahabatnya Tuhan. Sebagai sahabatnya Allah, Abram mengenal Allah dengan benar. Sahabat kan? Kalau sahabat pasti kenal dong, anak kamu siapa, ya enggak? Istri kamu namanya siapa, kamu tinggal di mana, anakmu berapa, usahamu sedang maju, apa sedang mundur, apa sedang stagnan ya. Kalau sahabat pasti kenal. Kayak Pak Sugianto sama Pak Akun, saya percaya hari ini usahanya seperti apa Pak Sugianto tahu karena dia sahabat. Orang yang tidak bersahabat pasti tidak tahu ya. Sekarang bahkan mungkin di rekeningnya ada berapa, oh pasti tahu karena sahabat dekat ya. Kalau kita yang bukan sahabat pasti tidak tahu ya, susahnya dia, senangnya dia ya. Nah, apa rencana-rencana dia, pasti sebagai seorang sahabat kita tahu ya. Oh, nanti 3 bulan lagi anak saya mau menikah. Nah, sahabat pasti tahu kan. Kalau orang lain kan nggak tahu kan. Nah, sebagai sahabat banyak hal yang orang tidak tahu tetapi kita tahu ya. Inilah yang terjadi dengan Abraham. Abraham adalah sahabat Allah. Karena dia seorang sahabat, dia mengenal Allah dengan benar. Karena dia seorang sahabat, dia memiliki pengertian yang benar terhadap semua janji-janji dan perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Ya. Dan dia percaya bahwa setiap apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi dia.
Itulah sebabnya dia tidak ragu, dia tidak bimbang untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Karena dia tahu di balik semua perintah itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kuncinya di mana adalah sahabat. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau orang itu jadi apa, ya enggak, jadikan dia ada sahabat kita. Kalau dia teman kita, dia sahabat kita, ya, kita mau dia jadi apa, mau melakukan apa, dia pasti tidak ragu, ya. Contoh misalnya Pak Akun ngomong ke Pak Sugianto pasti tidak ragu karena saling kenal kan, saling percaya, ya. Nah, inilah yang membuat Abraham mengapa bisa begitu taat dan setia kepada Allah. Nah, saudara-saudara, apa untungnya Abraham menjadi sahabat Allah? Yang pertama tentu saja sebagai sahabat Allah kita akan mendapatkan perlindungan Allah. Sepanjang hidup Abraham selalu mendapatkan perlindungan Tuhan sampai akhir hayatnya. Yang kedua, sebagai sahabat Allah, Abraham mendapatkan pembelaan Allah. Ya, sampai-sampai di Kejadian pasal 12 ayat 3, ya, di situ Tuhan ngomong begini. Aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Wih, dahsyat ya, luar biasa. Tuhan itu membela Abraham itu sampai seperti itu loh. Kalau orang yang memberkati Abraham, Tuhan bilang aku berkati. Kalau orang yang mengutuki engkau, aku kutuki. Ibarat kalau kita di dalam pertemanan, kalau orang keroyok kau, aku keroyokin. Ya enggak ya? Kira-kira kan begitu ya. Kalau orang keroyokin kau, aku keroyokin. Ya, orang yang baik sama kau, aku baikin. Nah, ini kan bentuk pembelaan yang luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Allah membela Abraham itu sampai seperti itu. Ya enggak? Orang lain masih tanya, nanti dulu kalau aku bela kan aku lihat dulu kau benar atau kau salah. Ya enggak ya? Tuhan tidak bilang loh, kalau kau benar aku bela. Tidak ada ayatnya. Tuhan tidak bilang kalau kau benar aku bela, kalau kau salah aku tidak bela loh. Tuhan tidak bilang. Tuhan cuma bilang, aku memberkati orang yang memberkati engkau, aku mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan itu sudah tahu percis. Kalau Abram ini ya mengutuki orang itu pasti salah. Betul tidak? Karena Tuhan tidak lagi nilai apa penyebabnya, ya enggak? Tuhan bilang, aku mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Sampai seperti itu Tuhan percaya sama Abram. Ya enggak? Kalau orang lain kita masih tanya kan, aku lihat dulu lah kau benar atau enggak. Sini dulu, ini ceritanya gimana sih? Ya enggak? Kita tanya dulu kan. Ini Tuhan tidak bilang. Karena Tuhan sudah begitu dekat dengan Abram, maka Tuhan bilang, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, dibela oleh Tuhan. Ya, nah, kita mendapatkan perlindungan, kita juga dibela oleh Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, sebagai sahabat Allah, ini penting, kita akan tahu apa yang menjadi rencana-rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, ingat ketika Tuhan mau menghancurkan, membumi, hanguskan kota Sodom dan Gomora, siapa orang yang pertama kali tahu? Abraham, ya, sebagai seorang sahabat sebelum Allah melakukan rencana besar untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Allah datang ke tendanya Abraham. Ini benar-benar ini, Allah ini datang ke tendanya Abraham ini. Allah datang ke tenda Abraham karena Abraham tidak bisa datang ke kerajaan Allah kan, persoalannya kan. Jadi yang turun adalah Tuhan. Allah datang ke tendanya Abraham, di situ dia ngomong sama Abraham. Ini seperti sahabat. Aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, ya, karena kebejatannya, karena kenajisannya, ya, karena kebinalannya, karena ketidaktaatannya. Abraham orang yang pertama dikasih tahu oleh Tuhan, ya, karena di kota Sodom dan Gomora itu ada siapa? Keponaannya Lot, ya, anaknya si Haran, adiknya si Abraham. Lalu dia ngomong, ya dia ngomong, Tuhan, kalau andai kata ada 50 orang benar, janganlah kau hancurkan. Tuhan ngomong akhirnya apa? Ya, kalau ada 50 orang benar aku tidak hancurkan. Tawar. Nah ini hebatnya, sebagai seorang sahabat,
Abram tidak segan-segan, dia berani tawar-menawar sama Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat demi ayat di dalam percakapan Tuhan dengan Abraham, ya, ini ada kesan seakan-akan Abraham ini berani loh koreksi Tuhan. Coba nanti dibaca ya, kalau sudah pulang tolong dibaca ya, betul ya. Ada kesan, saya baca, wah ini kesannya seakan-akan nih Abraham ini mengkoreksi Tuhan dong kalau gini. Ya, ada ayatnya di situ nanti ya. Kesannya seakan-akan Abraham itu berani koreksi Tuhan. Setelah tawar, akhirnya dia bilang kalau ada 10 orang benar, Tuhan bilang aku tidak hancurkan. Kalau bukan teman mana berani? Hanya karena sahabat dia berani tawar-menawar sama Tuhan. Nah, itulah keuntungan-keuntungan untuk menjadi sahabatnya Allah. Kalau begitu, senang tidak kita jadi sahabatnya Allah? Coba dengan iman angkat tangan, saya mau lihat. Saudara-saudara, kita semua tentu mau jadi sahabat Allah ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah Allah juga mau jadi sahabat kita? Ya itu kan. Nah di zaman ini orang selalu bilang begini ya. Kalau cerita tentang kesaktian para nabi, ya enggak, marifat para nabi, ya enggak ya, urapan para nabi, orang selalu bilang itu dulu. Ya selalu orang bilang begitu. Dulu, kalau sekarang tidak lagi. Ya. Nah pertanyaan saya adalah apakah di zaman ini masih mungkin manusia bersahabat dengan Allah? Apakah Allah juga mau bersahabat dengan kita? Ya, nah ini poin terakhir yang mau kita pelajarin adalah hal ini. Apakah Allah juga mau bersahabat dengan kita? Saya baca, saya renungin supaya tidak salah menyampaikan ya. Saya baca lagi, saya gali lagi, ya enggak ya. Makanya 2 minggu saya tidak main sepeda Pak. Saya kalau dikasih tugas buat renungan saya itu serius soalnya. Saya sangat serius ya. Saya biasa sepeda seminggu 2-3 kali. Semua orang yang telepon nanti. Senin baru main sepeda saya bilang ya. Besok merdeka. Besok main sepeda lagi ya. Jadi kenapa saya concern, saya mau cari, saya cari. Akhirnya saya menemukan ternyata saudara-saudara, Tuhan itu bukan hanya mau, Tuhan itu bukan hanya senang, bukan hanya berarti di zaman ini kita masih bisa bersahabat dengan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan sendiri yang sudah melangkah. Tuhan sendiri yang sudah melangkah. Untuk apa? Untuk membuka jalan supaya kita ini bisa menjadi sahabatnya Allah. Ya, Tuhan yang sudah mulai. Ya, kita masih pikir-pikir bisa tidak, boleh tidak, ya enggak. Tapi Tuhan tidak pikir, tidak bilang bisa, tapi Tuhan sudah melangkah supaya kita bisa menjadi sahabat Allah. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Allah adalah langkah pertamanya adalah merekonsiliasi. Merekonsiliasi tahu ya? Memperbaiki, ya, merekonsiliasi. Hubungan yang telah terputus antara kita ini dengan Tuhan ketika Adam jatuh dalam dosa. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia yang harmonis seperti ketika Adam Hawa di Taman Eden itu sudah putus. Ya, sudah tidak lagi terhubung. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan oleh Allah adalah merekonsiliasi kembali supaya hubungan yang telah rusak, yang telah terputus ini tersambung kembali, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengutus Yesus turun ke dalam dunia. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Inilah langkah pertama yang dilakukan Allah supaya hubungan yang telah terputus itu tersambung kembali. Kenapa harus Yesus? Kenapa tidak yang lain? Ya, kenapa harus Yesus? Karena pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Yesus.
perdamaian antara manusia dengan Bapa di sorga itu hanya melalui Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Itulah sebabnya Yesus harus turun ke dalam dunia. Ya. Nah, ini langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Allah supaya hubungan kita dapat terjalin kembali dengan Dia adalah Tuhan memilih. Ya, ini hubungan sudah ada, jalannya sudah ada ini. Sekarang Tuhan menetapkan dan memilih. Ya, Tuhan menetapkan dan memilih siapa saja yang boleh menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Ya, tentu ada syaratnya, ada kriterianya, ada ketentuan-ketentuannya. Siapa-siapa saja yang Dia pilih untuk menjadi sahabatnya. Ya, nah, bagaimana cara Tuhan memilih orang-orang untuk menjadi sahabatnya? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tuhan bilang, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Ini siapakah bangsa yang terpilih itu? Siapakah umat kepunyaan Allah itu? Nah, saya buka ayat lengkapnya ya. Nah, ini saya buka. Nah, ini dia. Ya, siapakah bangsa yang terpilih itu? Kita baca sekali lagi sama-sama. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yaitu dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, siapakah bangsa yang terpilih itu? Di dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, yang saat ini sudah tinggal di dalam terang Tuhan, orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus, merekalah orang-orang yang terpilih. Jadi Yesus memilih orang untuk menjadi sahabatnya, bukan lagi Dia lihat siapa kita. Dia tidak melihat kita pribadi lepas pribadi. Tetapi yang Allah lihat, yang Bapa lihat adalah Yesus. Jadi yang Bapa lihat itu bukan kita pribadi lepas pribadi, yang Bapa lihat itu adalah Yesus. Yesus yang telah membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi siapa orang-orang yang terpilih menurut ayat ini adalah setiap orang yang sudah ada di dalam Yesus. Setiap orang yang ada di dalam Yesus, merekalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Nah, ini langkah pertama. Siapa yang percaya dengan iman bahwa Yesus sudah melakukan langkah pertama dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Yang ngerti dan percaya bahwa Yesus sudah melakukan langkah ini dalam hidupnya? Oke, terima kasih ya. Saudara-saudara, ini langkah pertama. Sekarang kita lihat langkah kedua yang dilakukan oleh Allah untuk kita bisa menjalin kembali persahabatan dengan Dia adalah saudara-saudara, yang kedua, itu satu kedua ya, sudah yang kedua ya. Yang ketiga ya. Yang pertama tadi adalah merekonsiliasi hubungan yang telah terputus. Yang keduanya adalah menetapkan dan memilih orang-orang yang akan menjadi sahabatnya. Nah, yang ketiga sekarang adalah, kalau yang pertama, yang kedua tadi adalah apa yang Tuhan lakukan untuk manusia, ya. Yang pertama dan yang kedua adalah apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Nah, sekarang langkah yang ketiga yang menentukan apakah kita ini akan menjadi sahabat Allah atau tidak. Langkah ketiganya adalah apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan?
saya ketika merenungkan firman ini, saya bayangin begini. Ini kehidupan seperti main catur. Siapa yang pernah main catur? Yang ngerti catur lah setidak-tidaknya. Iya Pak ya. Ini yang kalau yang ngerti catur ini kira-kira begini Pak ya. Nah, Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Aliong ya. Nah Pak Aliong gampang ngertinya Pak ya. Jadi kehidupan ini seperti main catur Pak Aliong ya. Tuhan sudah melakukan langkah pertama dan langkah kedua ya. Nah langkah ketiga ini sudah skakmat. Ya, ketawa aku yang ngerti ya. Nah, ini langkah ketiga ini sebenarnya langkah yang skakmat. Anak kecil pun yang asal ngerti catur pasti tahu mau ngelangkah kemana dia ya. Karena kalau skakmat itu sudah kelihatan sekali. Itu raja udah nggak bisa lari, musuh nggak bisa lari Pak. Ya, nah, Anatoly Karpov pun kita lawan kita menang kalau Tuhan yang langkain. Ya enggak? Kalau tinggal satu langkah saja pasti menang lah. Main catur itu kalau sudah satu langkah, tinggal satu langkah saja, kalau masih tidak bisa melangkah itu kebangetan ya. Skakmat satu langkah, menang langsung, hore. Ya, nah, mengapa? Saya pikir kenapa Tuhan ya tidak semuanya lah Tuhan, tiga-tiganya Tuhan lakukan. Kan kita pasti selamat kan, bisa jadi sahabat Tuhan. Lalu saya bayangin ini seperti orang main catur. Iya, kenapa Tuhan tidak langkah tiga kali? Kalau Tuhan yang langkah skakmat berarti Tuhan yang menang dong. Kita hanya penonton ya. Tuhan ini pinter ya. Tuhan tidak mau dia menang sendiri, dia sudah menang. Ya enggak? Dunia sudah tahu bahwa dia sudah menang dan mengalahkan maut. Nah yang sekarang Tuhan mau kita ini jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Makanya Tuhan melakukan 2 langkah, dia tinggalkan 1 langkah. Kalau kita yang melangkah yang terakhir berarti yang menang siapa? Kita ya, kita yang menang kan. Yang terakhir itu menang ya enggak. Padahal yang melangkah awal itu Tuhan. Tapi langkah terakhir Tuhan sisakan untuk kita. Supaya ketika kita melangkah 1 langkah lagi, skakmat mati. Langsung menang ya. Makanya Tuhan sisakan 1 langkah lagi buat kita. Nah, apa langkah terakhir ini? Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Nah, di sini dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 nanti yang 14 itu ya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wah, sederhana sekali ya. Jadi langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah supaya kita disebut sahabatnya Allah, kita ini tinggal berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita sudah berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bilang kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Ya, kita adalah sahabat. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi sahabat Allah? Sederhana sekali. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya terakhir. Sekarang pertanyaannya lah, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Ya. Apa sih Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita? Saya tadi cerita lama dengan Tante Ella, tentu enggak nangis tantenya di situ. Saya kalau cerita lama-lama bisa nangis ya tante. Nah, saudara-saudara gini, kita kan sudah tahu melakukan perintah Tuhan. Nah, sekarang ini perintah Tuhan ini apa ya enggak ya? Nah, tante tadi juga cerita ya, harus begini-begini, ya panjang lebar tante, nanti kita sambung lagi ya. Nah, jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itu dulu yang harus kita tahu ya. Nah bagaimana kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Matius. Bagaimana cara kita tahu ya, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah ini saudara-saudara, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan untuk Dia. Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan
ketenangan, ya. Jadi bagaimana supaya kita tahu apa perintah Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Dia, apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesus bilang, pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah kepadaku. Dengan memasang kuk yang dipasang Yesus, kita bukan hanya akan tahu apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan, tetapi kita juga diajar oleh Yesus bagaimana cara kita melakukannya. Belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar, ya, itu bikin kita semakin resah dan gelisah. Saya rasa itu mungkin salah pikul kuk orang, ya. Salah pikul kuknya orang, ya. Kalau pemain sepeda kayak kami ini, ya, saya seusia ini masih main sepeda sampai kayak Agung loh, Vero. Ya, saya main sepeda Palembang Kayu Agung balik lagi, ya. Nah, kalau kita main sepeda tuh kita ngerti satu hal begini, Tante, ya. Kita ngerti bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, ya. Tekanan, nah orang-orang yang masih sekolah ya mungkin ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, ya. Artinya apa? Semakin berat tekanannya, semakin banyak gayanya, ya. Anda lihat kalau orang naik sepeda di jalan lurus, wah, excellent ya. Wah, jalannya rapi, ya. Wah, rapi sekali, keren ya. Sambil menikmati angin semilir-semilir. Keren sekali ya. Nah, tapi pada saat ketemu tanjakan, nah mulai banyak gayanya ya. Ada yang berdiri karena tekanannya berat ya. Karena berat tekanannya nanjak, akhirnya ada yang berdiri, miring kiri, miring kanan. Ada yang teriak-teriak, wah, wah, wah. Ada yang teriak-teriak, gas, gas, gas. Ya, padahal sepeda nggak ada gas ya. Ada rem pun jarang dipakai ya. Tapi kalau sudah naik tanjakan, gas, gas, gas. Apa yang mau digas, gasnya aja nggak ada ya. Ada rem pun jarang dipakai ya. Nah, jadi kelihatan banyak gayanya ya, karena tekanannya semakin berat. Nah, saudara-saudara, kalau hidup kita hari-hari ini kelihatan banyak tekanannya, coba saudara cek, mungkin terlalu banyak gayanya ya. Mungkin karena terlalu banyak gaya jadi tekanan semakin berat ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang pertama, janganlah hidup ini banyak gaya. Yang kedua, jangan salah pikul kuknya orang ya. Pikul kuk orang itu bahaya loh. Lihat tetangga ganti mobil, ya enggak? Wah, kapan kita ganti mobil? Ya enggak? Lihat tetangga ke Eropa, kapan kita ke Eropa? Ya enggak? Lihat tetangga ganti handphone, kapan kita ganti handphone? Ya enggak? Nah, kenapa bisa terjadi begini? Karena dia coba pikul kuknya orang. Orang beli mobil kan sesuai dengan bisnisnya ya. Kuk yang dia pasang bikin dia beli mobil. Lah kuk kamu beda, ya enggak? Kuk orang ini beda-beda, ya. Jadi janganlah kita salah pikul kuk supaya hidup kita tidak berbeban berat. Selama kita hidup memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus, Tuhan katakan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan boleh berdiri. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh mendapat kebenaran tentang firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup taat dan setia kepada Tuhan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan Kau telah memberkati kami semua. Dan dengan segala kerendahan hati dan hormat di hadirat Tuhan, kami semua mengucapkan syukur buat lawatan dan hadirat Tuhan yang telah melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita semua yang telah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Ali. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat ditaburkan di hati kami yang subur Tuhan, biar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi dia lebih lagi Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan, dimanapun dia berada, agar ia dapat menjadi berkat Tuhan. Berkati juga keluarganya, istrinya, dan juga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi, Tuhan berkati setiap tangan yang telah menyediakan, baik pun dana persembahan, dana perpuluhan, dana misi. Tuhan berkati kami semua Tuhan, pekerjaan, Tuhan urapi juga keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan menabur dengan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan setelah selesai ibadah di kotak yang telah disediakan. Atau Bapak Ibu mau transfer, dapat scan QR Code yang telah tersedia di hadapan Bapak Ibu. Baik, boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, inilah Weekly News MS Palembang. Cool Day diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di Ruko Sekretariat Jalan Tembesu nomor 1132B. Untuk alamat lebih lengkap dapat menghubungi petugas yang melayani. Ibadah Minggu 11 September 2022 jam 10 pagi bertempat di Komplek Raja Wali Village lantai 2. Kita akan dilayani oleh Pastor Husin Alay. Kami mengajak untuk semua Bapak Ibu dapat bergabung bersama-sama beribadah di tempat ini. Menara Doa Azusa Street diadakan setiap Sabtu malam jam 7 sampai jam 9 malam via Zoom. Mari bergabung berdoa bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti, dapat meminta link yang ada kepada pelayan atau petugas yang melayani hari ini. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di Komplek Raja Wali Village lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, kami menyediakan stempel flat parking. Stempel dapat diminta kepada yang bertugas setelah selesai ibadah. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home, welcome to Miracle Service Palembang. Selamat datang dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Kami rindu untuk dapat melihat Bapak Ibu kembali di tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya boleh minta Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum pulang boleh salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saya persilakan untuk Pak Pojo. Pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan diberkati. Mari kita doa tutup, angkat tangan kita bersama. Biarlah angkatlah tangan kita dan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat buat siang hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang sudah tertabur di hidup kami. Bahwa kami percaya Tuhan, kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami sudah mengangkat tangan. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua Bapa. Dan memberikan berkat buat kami. Biar tangan-tangan terangkat Tuhan Engkau berkati, berlimpah-limpah. Dan pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Sampai kesudahan zaman, di dalam nama Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.